Selamat pagi anak-anak ibu semuanya, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini ibu akan menjelaskan materi baru, judul besar baru, pelajaran dari akuntansi perbankan dasar ya. Baiklah, langsung aja ya, judul besarnya yaitu bab 2-nya, berbagai jenis uang. Adapun untuk kompetensi dasarnya, peserta didik mampu menganalisis berbagai jenis uang. Nah, untuk kompetensi keterampilannya, peserta didik mampu mengklarifikasikan berbagai jenis uang. Itu untuk kompetensinya. Ada deh yang pertama yang A besar, yaitu sejarah uang. Keadaan ekonomi di Indonesia pada awal kemerdekaan ditandai dengan hyperinflasi akibat peredaran beberapa mata uang yang tidak terkendali. Sementara pemerintah RI Republik Indonesia belum memiliki mata uang. Terdapat 3 mata uang yang dinyatakan berlaku oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1945, yaitu mata uang Jepang, mata uang Hindia Belanda, dan mata uang The Javasci Bank. Nah, pada saat Indonesia baru merdeka, ternyata Indonesia, negara kita ini belum memiliki mata uang tersendiri. Mata uang Indonesia apa, Nana Ibu? Yaitu rupiah. Nah, pada saat baru merdeka, ternyata negara kita belum memiliki mata uang. Nah, jadi Bu, gimana pada saat itu? Nah, pada saat itu hanya 3 mata uang yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu yang pertama ada mata uang Jepang, kemudian mata uang Hindia Belanda, kemudian mata uang The Japanese Bank. Nah, pada awal kemerdekaan juga terjadi yang namanya hyperinflasi. Apa itu hyperinflasi? Inflasi yang tidak terkendali ketika harga-harga naik begitu cepat dan nilai mata uang menurun drastis. Secara formal, hyperinflasi terjadi jika tingkat inflasi lebih dari 50% dalam 1 bulan. Nah, itu terjadi namanya hyperinflasi. Di antara ketiga mata uang tersebut, nilai tukarnya mengalami penurunan tajam. Mata uang Jepang, pada saat itu mata uang Jepang turun. Nah, makanya terjadi yang namanya hyperinflasi. Oleh karena kebutuhan manusia semakin banyak, maka transaksi dengan cara barter mulai ditinggalkan. Masyarakat pun mulai berpikir untuk menggunakan suatu benda yang diakui secara umum sebagai alat pembayaran. Nah, ternyata dari mulai pertama merdeka ke manusia yang hidup di Indonesia ini mulai banyak kebutuhannya. Mereka mulai berpikir bagaimana caranya supaya sistem barter ini mulai ditinggalkan agar lebih maju lagi, yaitu ada 4 tahap. Mereka berpikir, orang-orang Indonesia pada zaman dulu yang baru merdeka, mereka berpikir bagaimana caranya supaya negara kita ini memiliki mata uang tersendiri. Ada 4 tahap. Yang pertama dia ada namanya tahap sebelum barter. Masyarakat saat itu berpola hidup berkelompok primitif dan dapat memenuhi kebutuhan sendiri atau self-sufficient yang belum mengenal uang. Selanjutnya terjadi perkembangan yang mana kelompok yang satu harus berhubungan kelompok yang lain. Hubungan antar kelompok ini dapat memenuhi kebutuhan dan melakukan barter. Nah, ternyata tahap sebelum barter ini tadi, masyarakat dahulu yang baru merdeka, mereka terlalu primitif. Nah, mereka harus mendatangi kelompok lain untuk memenuhi kehidupannya. Itu tadi tahap sebelum barter. Yang kedua, dia ada tahap barter. Tahap barter ini, manusia pada kenyataannya bahwa apa yang diproduksi sendiri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, barter merupakan transaksi di mana barang ditukar dengan barang.
kelemahan barter ini apa, Bu? Ada baru harus dipenuhinya pada dua kondisi yang disebut dengan kebetulan ganda, yaitu bila bertemu orang lain akan dapat menukarkan barangnya dan orang yang akan menukarkan barang harus saling membutuhkan. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu tahap barter. Yang dikatakan tahap barter ini yaitu tahap tukar menukar barang. Nah, satu kelompok manusia pada saat baru merdeka dan satu kelompok manusia membutuhkan suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Misalkan si A mempunyai beras, si B mempunyai pisang. Nah, terjadilah yang namanya barter. Nah, selanjutnya apa lagi contoh-contoh yang itu? Nah, karena adanya tahap barter ini, ternyata masyarakat dahulu masih kurang kebutuhan, ya jelas kurang, karena pada zaman dahulu masih banyak makanan-makanan yang hanya itu saja yang dikonsumsi. Ada yang ketiga, namanya tahap uang barang. Kemungkinan semacam itu baru dapat diatasi setelah digunakan suatu benda yang memiliki syarat. Nah, karena tadi manusia pada saat pertama merdeka itu berpikir bagaimana caranya supaya kita bisa memenuhi kehidupan kita, ya kan? Nah, ternyata ada dianya syarat. Mereka sudah menemukan titik terang, yaitu suatu barang, yaitu uang, yang harus memiliki 4 sifat. Yang pertama, dapat diterima di mana saja, kemudian digemari di mana-mana, kemudian yang setiap waktu dapat ditukar dengan barang apa saja, kemudian yang D, sulit mendapatkannya. Sulit mendapatkan ini maksudnya gimana, Bu? Nggak sembarang orang untuk bisa mendapatkan uang. Nah, dia ya. Kemudian tahap uang logam. Sejalan dengan perkembangan perekonomian, penggunaan uang logam menimbulkan kesulitan, yaitu yang pertama, persediaan bahan baku uang logam semakin menipis. Kemudian yang B, tidak efektif dalam penyimpanan dan pemindahannya. Kemudian yang C, tingginya resiko keamanan. Nah, itu dia tadi tahap uang logam. Baiklah, sampai sini dulu penjelasan Ibu untuk sejarah uangnya. Nah, pertanyaannya untuk anak Ibu, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan hyperinflasi. Di awal video tadi sudah Ibu jelaskan. Kemudian pada tanggal dan bulan tahun berapakah mata uang yang berlaku di Indonesia, di pemerintahan Indonesia tadi? Yang nomor 2, di Indonesia tadi diberlakukan 3 mata uang, yaitu yang pertama mata uang Jepang, mata uang Hindia Belanda, dan mata uang The Javanese Bank. Pada tahun berapakah 3 mata uang tersebut diberlakukan di pemerintahan Republik Indonesia? Terus yang ketiga, coba sebutkan 4 tahap yang mulai diakui secara umum sebagai alat pembayaran. Tadi ada 4 Ibu jelaskan ya. Baiklah anak Ibu, video sampai sini dicatat ringkasannya, kemudian dijawab soalnya, dikirim ke WA pribadi Ibu. Selamat pagi dan sampai jumpa di video selanjutnya.